Ali ini sudah ikut dengan Rasul sejak umur 10 tahun ya Pak Jaim. Itu artinya Ali ini tahu banget karakter dari Rasul, tahu banget. Lebih kecil Mas Yoga. Oh gitu. Sejak kecil sekali. Jadi umur 10 tahun itu adalah saat Ali menunjukkan keberaniannya. Oh gitu, baik. Itu artinya karena beliau satu rumah dengan Rasul, tahu sekali Pak ya soal soal Islam, soal dakwahnya Nabi begitu Pak ya. Ya. Kan kalau sahabat yang lain bergabung dengan Nabi setelah umur Islam dewasa, tapi Ali ini kan dari kecil jadi tahu persis seperti apa Nabi. Bahkan tadi Bapak juga sampaikan soal humorisnya Ali, karena mungkin kedekatan Ali berani istilahnya ngeledekin Nabi begitu Pak ya. Ini kan sosok Nabi ini kan sosok yang luar biasa, tetapi Ali dengan santainya ngeledekin, siapa tempat yang makan kurma paling banyak itu kan. Saya ngebayangin kok kayaknya rileks sekali begitu Pak ya, damai begitu, seorang Nabi pun bisa dibercandain begitu Pak Jaim. Baik, terima kasih Pak Jaim. Berikutnya mungkin kita buka sesi diskusi Pak ya, atau mungkin ada beberapa hal yang mau ditambahkan terkait sosok Ali bin Abi Thalib. Bu Nining mungkin mau berbagi Bu Nining terkait Ali bin Abi Thalib, atau mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan ke Pak Jaim. Dipersilahkan Bu Nining. Menyimak yang sudah diantarkan oleh Mas Jaim gitu ya tentang tabligh, dan ada cukup banyak elemen-elemen tabligh di sana. Dan kalau dari penjelasan tadi kemudian coba merefleksi dengan fenomena sekarang gitu ya Mas Yoga ya, yang terjadi sekarang luar biasa sekali seandainya elemen-elemen tabligh ini bisa dimiliki oleh kita semua gitu ya, terlebih khususnya anak-anak, karena saya banyak bersinggungan dengan anak-anak gitu ya yang ternyata ketika mempelajari elemen tabligh ini, kalau elemen tabligh atau sifat-sifat ini dimiliki oleh kita semua, damai gitu ya kehidupan ini gitu, karena dari elemen-elemen tabligh tadi dijelaskan gitu ya, sebenarnya elemen-elemen itu banyak mendukung gitu ya adanya saling pemahaman antar orang gitu. Kalau dia di elemen sidik kemarin, kalau saya memaknai gitu ya, kita banyak belajar untuk diri kita. Tetapi kalau tabligh ini ternyata sifat-sifat yang ada di sana, unsur-unsur yang ada di sana itu banyak aplikasinya digunakan untuk hubungan dengan orang lain gitu. Seperti komunikasi, kolaborasi gitu ya, proaktif gitu, yang itu relasinya adalah dengan orang lain gitu. Makanya ketika elemen-elemen atau sifat-sifat ini banyak gitu ya, banyak kita tanamkan atau dimiliki oleh generasi kita, saya kira situasi yang sekarang banyak atau marak terjadi itu nggak akan terjadi gitu ya gitu. Jadi kehidupan ini penuh damai, anak-anak kita damai, tidak ada yang menjadi korban bully maupun yang menjadi pelaku bully dan lain sebagainya. Yang situasi ini sekarang sangat marak gitu ya, bahkan di dunia atau di institusi pendidikan seperti yang saya lakukan sehari-hari gitu ya, gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Pak Jaim, kalau menurut Bu Nining ini, kalau sisi biru itu lebih ke internal kita gitu Pak ya, menerima pasrah terhadap apa yang sudah Allah gariskan untuk misal diri saya begitu. Tapi kalau merah ini kan sifatnya komunikatif begitu Pak, kemudian kolaboratif, kemudian kan kerjasama. Ini kan melibatkan orang di luar diri kita gitu Pak ya. Nah ini apakah memang seperti itu Pak? Jadi kalau memang benar-benar kalau keadaan karakter ini kan sesuatu yang saling melengkapi Pak ya. Kita juga harus tahu diri kita seperti apa, kemudian cara kita berkomunikasi dengan orang lain ya kuatkan sisi merah kita. Seperti itu atau memang bagaimana Pak garis bawahnya Pak? Ini terima kasih sekali ini Mbak Nining mengingatkan kita pada sebuah insight khusus bahwa sidik ini lebih banyak kepada aspek internal kita, soal penerimaan kita, gitu, ketawakalan kita, gitu, kejujuran kita, kesalehan kita gitu. Sementara ketika kita berbicara dengan tabligh ya, yang karena memang sisinya menyampaikan gitu, ini banyak berhubungan dengan aspek-aspek yang sosial,
ada relasi dengan orang lain. Nah, saya pengen dengar dari Kak Ojan ini, ya, sisi merahnya kuat banget dan aplikator tablik yang luar biasa. Mohon bisa sharing Kak Ojan, pengalamannya di dunia tablik ini seperti apa? Kalau dulu kita belajar sifat Nabi itu, kalau masuk ke tablik itu kan diartikan sebagai menyampaikan ya. Dan buat anak-anak atau buat bahkan ketika saya sudah SMP, SMA mungkin ya, mendengar sifat Nabi itu menyampaikan itu masih abstrak. Menyampaikan itu lebih ke kata kerja ya, bukan kata sifat gitu. Jadi ketika bilang, oh Nabi itu punya sifat menyampaikan, jadi bedanya, jadi hanya kebayang Rasul itu ya menyampaikan, sementara Nabi untuk dirinya sendiri, udah gitu aja. Tapi ternyata kan setelah dibedah oleh Pak Zaim dengan kuadran karakter, saya jadi paham betul maksud menyampaikan itu tidak hanya sekedar melakukan gitu, tapi ini bagian dari sifat Nabi, karakter Nabi yang kalau kita baca sirah Nabi itu ada sunnah-sunnah komunikasi yang menurut saya bias ketika sampai di masyarakat gitu. Sunnah-sunnah komunikasi beliau itu kan, Nabi itu yang saya tahu ya dari cerita tentang Nabi adalah Nabi itu kalau berkomunikasi dengan orang dari suku A gitu, beliau berbicara seolah-olah orang suku tersebut gitu kan. Ketika dia ke Yaman seperti orang Yaman, ketika beliau ke daerah Syam, beliau seperti orang Syam gitu. Saya kebayang ya sebenarnya tidak rumit-rumit banget gitu. Bahkan saya sendiri pun melakukannya. Ketika saya di Jogja, saya cara bicaranya agak medok-medok dikit gitu kan, pakai kosakata orang Jogja gitu. Cara bicaranya diikutin. Pas saya tinggal di Jakarta, ngobrol dengan orang Betawi agak-agak nyablak gitu kan. Atau ketika di Papua saya bicara dengan logat Papua gitu. Sebenarnya kan itu sunnah komunikasi Nabi menurut saya ya. Nabi itu berbicara dengan membuat orang merasa nyaman gitu. Nah, ini kenapa saya bilang bias, Pak? Karena kok kesini gitu ya, banyak mubalik atau dai itu punya konsep, punya prinsip, yang penting saya sudah menyampaikan. Hidayah itu dari Allah gitu kan, sehingga cara menyampaikannya tidak disesuaikan dengan audiensnya. Dia ngerasa apalagi diperkuat dengan dalil katakanlah yang benar walaupun itu pahit gitu. Pahit di sini dianggap orang yang mendengarkan pahit gitu. Jadi ketika kita menyampaikan satu hal gitu yang benar dan kita tahu wah orang ini akan tersinggung, nggak apa-apa tersinggung, nggak apa-apa pahit gitu. Yang penting aku menyampaikan, tugasku sudah selesai, begitu. Ini kan jadi menurut saya itu jadi menjauh dari sifat Nabi tablik tadi gitu. Nah yang kedua Pak, setelah saya mendengarkan penjelasan dari Pak Zaim juga tentang tabliknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebenarnya makin kesini saya sendiri merasa porsi tabliknya Nabi itu porsi yang sangat proporsional gitu. Karena kalau membayangkan sosok seorang Ali itu kan charmingnya luar biasa, fasihnya sangat fasih gitu kan, sehingga orang mudah untuk menjadi fansnya Ali gitu kan. Dan ketika sahabat menjadi fans itu ada hal-hal yang dalam tanda kutip negatif ya. Fans itu penggemar berlebihan gitu kan. Karena memang begitulah tablik itu. Pun hari ini gitu ya, ketika saya bicara media sosial gitu kan, sebagai praktisi saya bahkan ngerem untuk membuat diri saya tampil dengan persona yang terlalu baik di mata follower gitu. Karena follower itu sedikit saja, misalnya saya bikin konten, saya menceritakan Al-Quran kepada anak saya, itu komentarnya ribuan, dan kalau dibaca komentar itu bikin risih sendiri. Ya Allah, pengen dong aku punya suami kayak Kak Ojan gitu. Inilah jodoh yang aku harapkan. Bisa nggak suamiku seperti dia? Itu kan tablik ya. Itu membuat orang terpukau gitu. Nah, sementara Nabi, kalau kita baca riwayat-riwayatnya, banyak sekali pernyataan Nabi itu yang bahkan para sahabat itu mempertanyakan gitu. Tidak serta-merta menerima gitu. Nabi itu tidak retorik.
ketika beliau berbicara seadanya, tidak menggunakan sesuatu yang membuat orang lupa dengan konten tapi terpukau dengan cara gitu ya. Sehingga ketika ada Nabi bilang ini harusnya begini aja, lalu para sahabat bilang ini dari Allah apa dari engkau Rasulullah? Oh, ini dari aku, kata Nabi. Menurut saya begini gitu kan. Artinya kan beliau tidak yang memukau banget gitu ya, memukau atau komunikatif, tapi proporsional gitu. Nah, dihubungkan dengan hari ini Pak, hari ini tuh kalau saya merasa ya, kita bicara ustaz gitu kan, atau penyampai agama itu kan polesannya justru bisa dibilang wajib, tapi harus mempertimbangkan proporsionalitas itu, isinya gitu ya, ilmunya, sehingga ketika itu disampaikan dengan cara yang genuine sekalipun orang menerima gitu. Nah, belajar dari Ali tadi, memang ada keseimbangan antara fatonahnya Ali dengan tabliknya beliau gitu kan. Nah, Pak Zain tadi menyampaikan Ali itu kuncinya, kalau Nabi itu gerbang ilmu, beliau kuncinya. Kalau Nabi itu kotanya ilmu, beliau ibu kotanya, kurang lebih begitu kan. Artinya Ali itu cerdasnya luar biasa, sehingga kedalaman ilmu itu ketika disampaikan dengan cara yang retorik bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi saya kira yang terpenting adalah ketika kita tablik ini, mari kita menyesuaikan dengan audiens ya, bukan semena-mena kita, bukan sekedar bahwa tugas kita menyampaikan gitu, soal ini baik atau buruk, pahit atau nggak pahit, urusan audiens. Tidak demikian, karena contoh dari Nabi sendiri kan beliau sangat memperhatikan dengan siapa beliau berbicara, dan kemudian menggunakan pendekatan, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang yang bersangkutan. Itu satu sisi. Yang kedua adalah tadi bahwa Ali dikenal sebagai dengan kuat retoriknya gitu. Yang ini juga perlu kita cermati. Kalau kita mau kuat retoriknya, harus kita imbangi dengan kualitas kontennya harus sangat-sangat baik gitu. Karena tidak jarang kemudian kita terjebak di era sekarang juga, apalagi ya, kita terjebak dengan bermain-main retorik, sementara kontennya sendiri lemah. Ini yang kemudian menjadi bias gitu, menjadi bias, dan kemudian orang hanya terpesona oleh retorika tadi, dan retorika tadi justru menjerumuskan ke arah yang tidak esensial, tetapi pada soal-soal yang lebih tidak terlalu penting, kurang lebih itu. Tapi karena itu dalam konteks Ali tadi kita ingatkan bahwa Ali sangat cerdas, fatonanya kuat, dengan demikian retoriknya yang kuat tadi tidak meleset lah kesana kemari, tetapi dalam koridor yang pas. Cuma mungkin dari elemen tablik tadi yang disampaikan oleh Mas Zain itu, kok saya merasa bahwa tablik itu sebenarnya malah puncak dari seluruh kuadran-kuadran itu. Puncaknya justru menurut saya itu di tablik, karena orang yang sudah punya skill komunikasi yang baik, retorika yang baik, bisa membuat tim kerjasama yang baik, itu dia pasti cerdas, pasti dia juga amanah, karena dia harus menyampaikan, dan pasti dia sidik. Jadi menurut saya justru puncaknya itu di tablik. Betul tidak ya kalau kesimpulan saya itu? Apa yang disampaikan tadi clear sekali, jelas sekali kita pahami, dan saya kira sudah sekalian yang tadi Mas Yoga Jemoti ini sudah sekalian menutup diskusi kita ketika menyimpulkan bahwa sifat Nabi ya, yang memang diurutkan sebagai sidik, fatonah, amanah, dan tablik. Ini tablik ini kemudian menjadi satu puncaknya ketika ini dikomunikasikan ke yang lain dan sebagainya, dan untuk bisa tablik dengan baik, unsur-unsur lain juga harus optimal. Dan inilah yang kemudian membuat pendekatan sifat Nabi ini bisa menjadi payung untuk operasional kehidupan kita sehari-hari,